rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini sudah berada di DPR. Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda sesuai dengan keinginan pemerintah. Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan. Dia mengandung sejumlah kecacatan, kesalahan. Jadi dia hanya akan dipakai untuk melegitimasi tindakan sepihak yang kita nggak pernah tahu juga si sepihak itu mau kepentingannya apa, karena nggak pernah berani ngomong, cuman bilang 100 hari dan sibuk kaget-kagetan aja kan si Jokowi itu. Ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan pada saat api yang dulu itu terjadi sekarang ini, Pak. Sehingga suatu saat apabila kami yang junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan para senior, itu hanya kami sebagai bayangkan. Sosok Gatot gantikan Prabowo sebagai simbol perlawanan. Sosok mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio kini menyemat simbol perlawanan dari kelompok oposisi pasca Prabowo Subianto lebih memilih bergabung ke dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Begitu pandangan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara Laksamana Samuel F. Salin dalam keterangannya. Menurut Samuel, manuver Gatot bersama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mampu menyerap energi ex pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Dan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam dunia politik, terlebih untuk kepentingan Pilpres 2024 yang akan datang. Cara yang digunakan oleh Gatot Nurmantio bersama Ormas KAMI bukan cara baru, tetapi repackaging dari pola politik yang selama ini ada di sosok Prabowo Subianto saat berada di luar kekuasaan. Kini, Prabowo Subianto sudah bagian dari pemerintah, tentu tidak bisa lagi sama seperti di luar pemerintah. Hal ini terkait dengan etika pemerintahan yang baik dan beradab. Menurut Selain, daya tahan Gatot Nurmantio dengan KAMI yang menjadi penentu berhasil tidaknya jebolan Akmil tahun 82 itu menuju ke langkah berikutnya. Jika Ormas KAMI tidak pandai-pandai berselancar, maka tak menutup kemungkinan akan menjadi penghambat laju penetrasi GN mendapat simpati publik di akar rumput. Luhut larang buruh unjuk rasa. Ahli hukum UGM mengatakan, tolak, jangan dibiarkan saja. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan kepada seluruh massa aksi, khususnya kaum buruh, dalam menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja. Luhut yang ditugaskan Presiden untuk mengurangi angka penularan COVID-19 mengatakan kalau demonstrasi sudah pasti menimbulkan kerumunan yang meningkatkan resiko klaster baru. Dalam acara ini, Indonesia Lawyers Club atau ILC TV1, Luhut merayu para pimpinan kaum buruh agar tidak mengerahkan massa untuk turun ke jalan. Menurutnya, demonstrasi di tengah pandemi justru mendatangkan kerugian, mulai dari ekonomi sampai kesehatan. Selain itu, Luhut mewanti-wanti bahwa pemimpin kaum buruh juga harus bertanggung jawab apabila demonstrasi menjadi klaster penularan COVID-19. Dalam kesempatan itu, Luhut menyebutkan sejumlah nama pemimpin buruh yang selama ini berada di barisan depan masa aksi. Pemimpin buruh yang dimaksud seperti Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau FSPMI KSPI, Said Iqbal. Begitu juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, Andi Gani Nenawea. Lebih dari itu, Luhut juga berani menjamin kehidupan buruh bakal lebih baik dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Luhut mengatakan karena nantinya pelatihan-pelatihan akan membuat mereka lebih efisien
dan penjaminan-penjaminan semua akan lebih bagus dan itu berlaku universal. Ratusan warganet langsung mengutarakan pendapatnya di kolom komentar Indonesia Lawyers Club. Seperti pemilik akun Pipit yang menulis, negara ini bagaikan rumah yang dihuni oleh orang tua kita yang sudah renta, yang anak-anaknya masih dalam pengembaraan, atap-atapnya bocor, lantainya kotor, cat dindingnya luntur dan mengelupas. Ingat, ketika anak-anak pulang dari pengembaraan, rumah ini akan kembali baik dan bersih dari kotoran-kotoran yang berserakan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari sebelumnya sampai hari ini hanya bagaikan debu di atas batu yang ketika angin berhembus maka bersihlah batu tersebut. Ingatlah, kami akan kembali. Demikian kata pemilik akun Pipit. Omnibus Law memang mempercepat pertumbuhan ekonomi negara, tetapi mereka melupakan ekonomi bagian bawah ini. Mereka hanya berpikir ekonomi negara maju tanpa memikirkan rakyatnya kesusahan di bagian bawah. Demikian timpal Agun Gilang. Di sisi lain, ahli hukum UGM, Zainal Arifin Mokhtar mengatakan, RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah dan banyak catatan yang mesti dikoreksi. Oleh sebab itu, Zainal mendorong masyarakat luas untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena syarat kepentingan yang merugikan rakyat. Marak demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja, Jokowi malah pulang kampung ke Solo. Presiden Joko Widodo diberitakan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 7 Oktober. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media B. Makmudin membenarkan bahwa Presiden berada di Solo. Presiden bertolak ke Solo melalui jalan darat dari Yogyakarta. Presiden saat ini full agenda internal di Istana Bogor, mengadakan rapat secara virtual, dan baru sore harinya, Presiden terbang ke Jogja untuk kemudian melanjutkan perjalanan via darat ke Solo. Presiden ke Solo di tengah maraknya demo menentang Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah wilayah di Indonesia. Presiden bertolak ke Solo untuk ziarah ke makam sang ibu. Usai berziarah, Presiden kembali ke Yogyakarta untuk menginap di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Ia menambahkan Presiden menginap di Istana Kepresidenan Yogyakarta karena pada Kamis akan melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk meninjau lumbung padi berskala luas. Bay membantah bahwa kegiatan Jokowi di luar kota berkaitan dengan rencana aksi unjuk rasa buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 7 Oktober. Menurutnya, agenda Presiden ke Palangkaraya sudah dijadwalkan sejak jauh hari. Sebelumnya, sejumlah elemen buruh akan melanjutkan aksi unjuk rasa pada Kamis. Bahkan sebagian akan berunjuk rasa di depan komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menegaskan, aksi mogok nasional serentak sebagai bentuk protes kaum buruh atas disahkannya RUU Cipta Kerja akan terus berlanjut. Setelah kemarin ratusan ribu bahkan hampir 1 juta buruh keluar dari pabrik-pabrik untuk mengikuti mogok nasional, maka Kamis ini akan melanjutkan pemogokan tersebut. Dirinya membantah jika ada yang mengatakan apa yang dilakukan buruh adalah mogok kerja secara ilegal. Adapun dasar hukum mogok nasional dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, khususnya Pasal 4 yang menyebutkan fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Berdasarkan catatan KSPI, aksi mogok hari pertama dilakukan di berbagai daerah industri seperti Serang, Cilegon, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Bandung, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Lampung, Medan, Deli Serdang, Batam, Banda Aceh, Banjarmasin, dan Gorontalo. Menurut Said Iqbal, aksi buruh dilakukan dengan tertib, damai, dan tidak anarkis. Aksi ini dilakukan semata-mata untuk meminta pemerintah dan DPR RI membatalkan Omnibus Law karena di dalamnya ada persoalan